1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. 1. Bahwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memperjualbelikan narkotika melainkan hanya untuk dikonsumsi diri sendiri. 2. Bahwa terdakwa mengalami depresi dan sakit secara psikis dengan adanya kejadian yang menimpa terdakwa bermula dari ayah yang sakit kanker stadium 4 sampai meninggal dunia, dan saat keluar dari masa rehabilitasi terdakwa digugat cerai. Perlu diketahui support atau dukungan dari orang terdekat atau keluarga sangat berperan besar dalam kesembuhan mental dan ketergantungan narkotika. 3. Bahwa terdakwa merupakan pecandu narkotika dibuktikan dengan kesaksian dari saksi Imade Sudita dan Sumarno, dan terdakwa sudah menjalani rehabilitasi yang kedua kalinya, yang seharusnya hukumannya tepat ialah rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan akan narkotika. 4. Bahwa selama masa penyidikan di kepolisian juga persidangan terdakwa belum dilaksanakan asesmen yang mengakibatkan terdakwa tidak mendapat keadilan yang dimana asesmen hak dari terdakwa dan penyidikan menjadi kacau. 5. Bahwa terdakwa merupakan pecandu yang telah menyalahgunakan narkotika yang kedua dan ketiga, sehingga penerapan pasal yang tepat ialah pasal 127 ayat 1, dan sedangkan jasa penuntut umum mendakwa pasal 114 ayat 1, 112 ayat 1, dan 111 ayat 1. Maka penerapannya menyalahi undang-undang narkotika. Hukuman yang tepat kepada terdakwa ialah dengan rehabilitasi agar terdakwa dapat lepas dari kecanduan narkotika, bukan dengan hukuman penjara. 6. Bahwa dari dimulai penyidikan sampai dengan persidangan terdakwa belum dilakukan asesmen yang menyebabkan. Siapa pledoi hari ini, singkatnya apa yang ingin disampaikan? Ya, pertama pasti kita membantah semua ya dalil-dalil jaksa yang menuntut Amar. Ya, dengan pasal 122, 111, 114 itu dengan dasar-dasar hukum juga. Berarti bisa dibilang ingin adanya rehabilitasi buat Amar ya Bang? Pointernya? Ya kalau dari fakta ya, dari saksi, kemudian ada bukti, dapat dari persidangan, dan ahli itu udah jelas itu bahwa kan ya rekan-rekan wartawan kan tahu juga bahwa ini kan pasal yang terbukti itu kan cuma 107 ayat 1 dan putusannya kan harus direhab. Kan ya dengan sangat jelas di situ kan bahwa Amar ini satu verifikasi pasal yang didakwaan itu oleh jaksa itu tentang penjual, pembeli, perantara. 114 itu broker di mana? Di persidangan broker kan perantara. Amar ini kan tidak terlibat apa-apa, tidak yang aktif itu siapa? Ya kan? Jadi kita lihat ada indikasi kan saksi mahkota ini kan seperti melepaskan diri gitu. Perbuatan dia yang besar itu yang dalang dari semua perbuatan ini kan mau ditimpangi ke Amar, kan lucu ya hukum ini kan. Ini kan kita bantah dalam pledoi kita tadi. Karena pasal yang dituduhkan itu kan pasal broker, perantara. Perantara itu kan harus aktif. Oh, ini loh, saya punya narkoba, ada yang mau beli kak. Nah, kemudian perantara maksudnya ada orang beli ya harus menghubung dia. Ini kan nggak ada. Bagaimana pasal itu harus tetap mau dipaksakan? Bang, mungkin ada bukti. Kapan Bang? Bang, ada bukti Si Amar bukti transfer uang Bang. biji pala, Bang. Hah? Sejak kapan Amar menjual biji pala? Ya itu kan pengajuan dari Akri. Amar tidak pernah jual biji pala. Ya bisa aja kan duit itu dikasih Amar, dia pergunakan untuk bisnis lain, kan bisa aja terjadi. Karena kan Amar tidak melihat bisnis itu. Sama dengan orang nih, orang datang minjam duit sama Pak John, saya nih mau bisnis cendol, tiba-tiba dia mau beli narkoba, terus saya harus menjawab, ya enggak lah. Bang, ada bukti tertulis nggak Bang soal pinjaman uang itu buat apa? Kayak gitu Bang.
Dari pengakuan Amar ke Ya abang gitu. kalau tertulis ya nggak ada, sama aja sekarang dengan bukti transfer itu ada tertulis nggak, dibuktikan jaksa bahwa Amar ini mentransfer uang bunyi situ untuk ya narkoba, sedang harus dipahami juga kan buku tabung aja nggak ada disita. Terus bagaimana bisa membuktikannya dia terlibat dalam melalui mentransfer ke APRI? Nah, bang yang buat terharu apa ya bang? Ya pastilah menangis ya, saya pula ini 12 tahun loh, bunyinya seram loh. 12 tahun itu lama loh. Kalau saya ini punya anak udah bisa punya cucu dong kalau 12 tahun orang. Itu kan juga cucu juga kan, ancaman hukumnya begitu besarnya terhadap Amar. Sedangkan ya pemain utamanya di sini malah 10 tahun. Ini yang kita ungkapkan tadi di persidangan dalam pledoi. Oke bang, ini kenapa Dari bang istri- Amar tadi tidak membacakan pledoinya sendiri untuk mengetuk hati nurani hakim, tapi kenapa mewakilkan kepada kuasa hukum? Apakah karena dia nggak siap mental untuk Ya menurut saya satu ya mungkin dia ya daripada mungkin dia sedih menangis ya nanti kan malah menjadi sidangan menjadi lama lagi. Kan udah diwakili penasihat hukum itu dengan kalau pengacara itu kan namanya lawyer pasti bicara kan ada alat buktinya, ada undang-undangnya. Beda dengan Amar mungkin dia kan lebih pasti kan dengan perasaannya. artinya dia merasa tertekan banget ya dengan tuntutan ini sampai nggak kuat membacakan pledoi sendiri? Dia tertekan dan dia stres kan, makin stres dia lah. Itu udah pasti lah, semua orang itu akan terjadi. Hal pledoi akan diterima bang? Ya saya yakin memang pledoi ini ya akan dipertimbangkan betul-betul oleh majelis hakim. Karena kan dari fakta persidangan kan hakim kan udah ada catatan-catatan yang dia tulis di situ kan. Nah, apakah Irish Bella sudah dikasih tahu kah untuk terkait tuntutan ini? Ya kan dikasih tahu pasti tahu lah kan, media kan lebih sekarang orang Amerika udah tahu sekarang, apalagi orang masih di Jakarta. Untuk sidang putusan kapan bang? Minggu depan kah? Putusan ya besok 30 tanggapan dari jaksa. Masih seksi. Masih seminggu lagi. Pernyataan soal psikisnya Amar yang sejauh ini seperti apa sih Arif? Ya, Depresi dengan dari- penampilannya dia sendiri kayaknya masih Penanganannya psikis apa sendiri? Depresi atau gimana? Ya kan sebenarnya kan kalau kenapa Amar ini kita minta asesmen itu kan ya faktor itu yang kita harus ungkapkan kan gitu. ya, Faktornya apa aja Bang? faktor asesmen faktor Faktornya apa aja? Faktornya apa aja? Ya faktor satu kan pasti kan akibat dari pemakaian narkoba ini kan ada di asesmen ke satu. Yang kedua kan bahwa Amar ini kan ya pasti ada sakitnya kan, sakit kecanduan. Itu kan masuk juga dalam pertimbangan kita bahwa Amar ini kan ya ada alasan pemaaf juga untuk dia melakukan suatu tindakan yang mungkin yang di luar ketahuan dia. Amar juga depresi bang karena tidak lama tidak dikunjungi oleh mantan istri dan anak-anaknya bang. Ya kalau itu saya nggak nyampe ke itulah, saya nggak pernah mungkin masalah pribadi. bang tapi Ya. ya, terus apakah dia sudah memerlukan pendampingan psikolog atau apa gitu untuk membuat dia semakin tegar? Nah itulah kita itu asesmen kan nanti itu yang akan keluar. Asesmen itu kan ada 3 yang akan diperiksa itu. 1 psikiaternya, 2 psikolognya, 3 masalah ya, aturan hukumnya. Nah, jadi itu sangat penting. Kenapa kita memang kan undang-undang narkotika ini kan lex specialis. Jadi untuk itu semua diukur. Untuk menghukum orang itu kan akan diukur tentang penyakitnya sampai di mana, kemudian psikologinya sampai di mana, kemudian juga pelanggaran hukumnya
ya bagaimana sampai di mana juga. Nah, jadi itu pentingnya asesmen itu. Bang, berarti ABK sampai sekarang Amar belum ditemuin sama anak-anak, katanya nggak siap untuk anak-anak Amar di penjara. Ya saya kalau masalah itu saya nggak pertanyakan karena ini kan di luar konteksnya tugas pengacara. Lain kalau ada Amar ya merasa ya mungkin ada hak-hak dia yang diperjuangkan, nah itu baru kita lanjutkan. Jadi sepanjang biasa-biasa aja, masa saya harus ikut campur langsung ke dalam-dalamnya? Iya, Bang, Pihak sejak keluarga kan- sendiri ada komunikasi nggak sih Bang dengan abang terkait dengan Ya saya kan sibuk pekerjaan lain juga, jadi waktu saya untuk itu nggak ada juga. Bang, tapi sejak dia tertangkap kan dia waktu tertangkap kan lagi memakai ya, dan ini kan ditahan di rutan Salemba dan dia pasti ada dampak-dampak dari pemakaian, ketergantungan segala macam itu. Dia apa dipantau dokter atau kayak gimana, Bang? Takutnya kan kalau enggak di ini akan ada dampak ketergantungan. Ya kalau di sana kan lengkap ya. Di sana juga ya untuk panti rehabilitasi juga mereka punya juga kliniknya. Jadi asesmen ini kan nggak perlu juga ke BNN kan. Bisa aja BNN melaksanakannya di rutan. Di rutan udah lengkap. Anak-anak yang ini kan rehab atau mungkin Penegasan aja, Bang, intinya pengen rehab ya. Ya kalau dia sakit Poin-pointernya. kan memang untuk nyobati penyakitnya kan harus direhab. Ya kan? Pastilah. Pertama kalau masalah korban penyalahgunaan narkotika itu kan obatnya kan harus disembuhkan. Ya jalannya direhab. Orang sakit kan pasti kan semua dibawa ke dokter, dirawat. Nah nanti kalau sembuh kan semua itu kan akan hilang semua kan. Sebenarnya kan pemberantasan narkotika ini yang utamakan rehabilitasi itu. Kenapa? Karena kan konsumen dari pemakai narkotika itu kan adalah pecandu-pecandu itu. Nah kalau pecandunya udah sehat semua, siapa yang mau beli narkoba? Nggak ada dong. Jadi itu harusnya tugas negara itu yang diutamakan. Bukan untuk memenjarakan itulah yang akhirnya terjadi ya seperti di LP, ya kan masih banyak sekarang antara bandar narkotika itu bergabung atau penjahat lain bergabung dengan orang sakit ya memakai narkotika itu. Oke, makasih Bang John.